Nah, ya terima kasih kepada Pak Marco sudah mengizinkan saya berbicara. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di Vikon kami kali ini. Saya Siti Rahmawati selaku moderator akan membantu jalannya Vikon kita kali ini. Di siang yang cerah ini telah hadir bersama kita presenter kita kali ini ada Saudara Lukman Yudan Hidayat dari kelas 12A1 dari SMA PGRI 3 Bogor yang lahir di Bogor pada tanggal 22 April 2003 yang pernah menjuarai jurnalis di AKAS posisi kedua, juara 2 Sasih Dharma Bakti, juara 2 Semanim Basketball Turnamen, dan juara 2 Smanel Basketball Competition X. Kali ini Saudara Lukman akan membawakan materi mengenai RAM. Kalau ketika kita beli laptop atau komputer, istilah RAM tentu akan kita temui di spesifikasi itu. Lalu sebenarnya RAM itu apa? Mengapa di setiap laptop atau komputer pasti punya yang namanya RAM itu? Terlebih lagi adalah apa pentingnya memiliki komponen tersebut. Yuklah, tanpa banyak basa-basi kita simak penjelasannya yang akan disampaikan oleh Saudara Lukman. Pada Saudara Lukman dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Siti Rahmawati. Oke, nama saya Lukman Yudan Hidayat dari SMA PGRI 3 Bogor. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan langsung mempresentasikan RAM apa sih? RAM itu apa sih? RAM itu apa sih? Oke, siap. Langsung saja ya. Nah, ini adalah gambar dari RAM. Oke, ini adalah G-Skill Intelligent Jet RGB DDR4. Oke. So, ya, lanjut. RAM. Apa itu RAM? RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ya, dia adalah fungsinya sebagai storage, tapi berbeda dengan storage pada sebelumnya yang kita bahas. RAM ini adalah storage untuk menyimpan suatu program atau aplikasi yang sedang berjalan. Contohnya, Anda sedang main game atau apa. Jadi, RAM game itu dijalankan di RAM ini. Jadi, berbeda dengan storage pada dasarnya. Nah, ini adalah perbedaan jenis RAM. Sebenarnya ini bukan jenis RAM, ini sebenarnya di generasi RAM. Ada DDR, atau kita bisa bilang DDR1, ada DDR2, ada DDR3, dan DDR4. Perhatikan pada jenis key-nya di sini, DDR1 dan DDR2 memiliki yang berbeda, memiliki kunci yang berbeda, dan DDR3 juga memiliki kunci yang berbeda, DDR4 memiliki kunci yang berbeda. Dan itu mengapa setiap generasi RAM memiliki pin yang berbeda-beda dan tentunya memiliki slot RAM yang berbeda-beda juga. Jadi lebih baik Anda mengecek slot RAM jenis apa yang ada di motherboard Anda. Jadi pastikan sebelum membeli jenis RAM, Anda pasti cek dulu motherboard Anda, supportnya untuk slot RAM, untuk RAM apa. Slot RAM yang ada di motherboard Anda itu jenisnya apa gitu loh. Jadi harus dicek dulu karena ini nggak bisa dipakai di tipe yang berbeda, misalnya DDR1 dipakai di DDR2, di slot RAM di DDR2, itu nggak bisa. Ataupun sebaliknya. Jadi sangat penting untuk mencari dulu apa slot RAM yang tersedia di motherboard Anda. Biasanya ditulis di motherboardnya ada DDR4 atau DDR3 atau DDR2 dan seterusnya. Terus ini adalah data jenis RAM yang beredar di pasaran. Nah, DDR4 masih menguasai pasar karena ini adalah yang terbaru dan yang masih dikembangkan sampai sekarang. Karena mulai dari generasi Kaby Lake sudah menggunakan DDR4 sampai sekarang mungkin kalau Intel Ice Lake atau AMD Ryzen masih menggunakan support RAM DDR4. Dan untuk DDR3 masih lumayan banyak yang pakai karena dari generasi Skylake ke bawah atau dari AM3 Plus ke bawah itu masih pakai RAM DDR3. Jadi karena di Indonesia banyak yang masih pakai platform yang itu yang di bawah Skylake dan mungkin untuk AMD AM3 Plus yang ke bawah. Jadi makanya RAM DDR3 masih beredar di pasaran saat ini. Untuk RAM DDR2 udah mungkin sangat jarang kita temui karena belum sempat disampaikan atau mungkin ada yang terlewat,
ada yang belum paham juga bisa langsung ditanyakan. Silahkan. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang telah disediakan di kolom chat. Ayo partisipan yang mau bertanya. Saudara Lukman sudah siap ingin menjawab. Oke, baik. Saya ingin coba bertanya. Kalau untuk di HP itu termasuk RAM tipe apa, Man? Kalau yang tadi sudah dijelaskan. Terus otomatis kan kalau misalkan kita RAM HP itu penyimpanan foto dan sebagainya itu masuknya otomatis ke RAM dong ya, ke memori telepon maksudnya gitu ya. Bener nggak sih? Koreksi dulu kalau saya salah. Nanti kalau ini saya lanjut lagi. Kalau misal penyimpanan foto seperti itu nggak masuk ke RAM, Pak. Masuknya ke storage. Oh, nggak masuk ya? Ya. Jadi hanya masuk ke memori telepon saja. Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan ya berarti pertanyaan saya yang tadi aja, kalau misalkan HP itu yang bagus yang tadi kamu jelaskan itu cocoknya yang mana gitu dari yang RAM tadi banyak yang kamu jelaskan. Biasanya kan kita kalau misalkan membeli HP itu kita pasti nanya spek RAM-nya juga kan. Itu nggak hanya nominal RAM-nya aja berapa giga atau berapa ini, tapi kalau kita tahu dengan spek, oh kira-kira HP yang untuk di HP itu cocoknya yang ini gitu. Mungkin itu Man dari saya. Oke, baik. Mungkin akan langsung saya jawab. Jadi ini juga nih yang penting nih saat kalian mau beli HP harus dicek dulu gitu. Kayak RAM-nya 6 GB atau RAM-nya 4 GB itu harus dicek dulu, jangan asal beli. Karena RAM 6 GB itu belum tentu itu RAM yang terbaru, maksudnya DDR4 gitu loh. Bisa aja tuh RAM DDR masih kayak DDR3 gitu loh. Karena DDR3 kan lebih lambat daripada DDR4. Jadi ada bagusnya sebelum membeli itu kalian lihat review dulu, review orang-orang yang udah pakai itu, atau kalau boleh nih, kalau kalian beli langsung di tempat, kalian install dulu, minta abang-abangnya coba tes dulu, atau install dulu aplikasi AIDA 64 atau CPU-Z. Nah, ntar di situ ada bagian memori, kalian pencet. Nah, di situ ada tertulis semua speknya. Dia pakai memorinya berapa, total memori realnya berapa, apa tipe yang dipakai juga apa. Misalnya pakai LPDDR4X. Nah, itu berarti yang bagus. Kalau pakai DDR3 itu masih ya standar lah, masih standar. Jadi kalau bisa sih ambil yang pakai DDR4 karena DDR4 ini yang paling terbaru, Mbak. Oke. Berarti kita cara ngecek RAM itu kalau dengan kasar itu kasarnya nggak bisa ya, harus kita pakai aplikasi yang kamu bilang ya. Karena mungkin kalau kita beli HP baru kan otomatis kan itu belum bisa dibuka kecuali kalau dia memang udah ada di situ contohnya ya, misalkan ya contohnya HP yang dari baru mungkin kita bisa melihat ya. Tapi kalau dari kardus dari itu nggak bisa terlihat ya Man ya, itu jenis RAM-nya. Iya, tidak bisa terlihat ya. Oke, terima kasih Man, dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sandro atas pertanyaannya. Kepada yang lain dipersilakan jika ingin ada yang bertanya lagi bisa melalui kolom chat. Kalau gitu saya aja yang nanya. Nah, untuk RAM dalam komputer sendiri ini sebenarnya bisa lebih dari satu atau memang hanya satu? Coba dijawab. Oke, ini nih. Jadi RAM dalam komputer itu bisa lebih dari satu keping. Jadi di motherboard itu tergantung pada motherboardnya sendiri. Jadi misalnya si motherboard punya, kan motherboard itu bermacam-macam dari kelas yang low end, mid end, sama high end. Nah, biasanya di motherboard kelas low end itu cuma dikasih 2 slot RAM. Jadi Anda cuma bisa pakai 2 keping RAM di situ. Jadi kalau Anda pengen pakai RAM yang banyak, yang kapasitasnya banyak di 2 slot RAM itu, berarti kalian harus konfigurasinya misalnya satu kepingnya itu harus besar, misalnya satu kepingnya 8 GB. Jadi 8 plus 8 jadi 16 gitu. Jangan beli yang 4 plus 4. Kalau 4 plus 4 jadi 8 GB. Jadi kalian nggak bisa nambah lagi ntar kalau pengen nambah RAM-nya. Jadi usahakan kalau kalian punya slot RAM-nya sedikit,
itu belinya harus disekaliin tuh. Jadi kalau mau banyak, kalau mau standar ya udah standar aja gitu 8 GB. Jadi satu kepingnya itu harus banyak kalau cuma 2 slot RAM. Ada juga yang 4 slot RAM, ada yang 6 slot RAM, ada yang 8 slot RAM. Itu tergantung motherboardnya sendiri sih. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa pasang lebih dari satu keping RAM di dalam komputer. Jadi nggak masalah ya kalau ada 2 gitu. Itu nggak masalah, malah sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut ada lagi yang namanya dual channel, quad channel, dan lain-lain. Nah, dual channel ini akan lebih bagus daripada single channel. Itu kenapa AMD Ryzen sangat menganjurkan untuk para usernya itu menggunakan konfigurasi yang dual channel, karena dengan dual channel ini si prosesor AMD Ryzen ini akan sangat stabil jalannya dan performanya berjalan dengan lebih baik gitu loh. Nah, kalau salah satu itu dicabut, berpengaruh nggak pada laptop atau RAM yang satunya lagi? Kalau seperti itu tidak berpengaruh, asalkan RAM-nya ada RAM yang nancep gitu, nggak dicabut semua, itu nggak berpengaruh, tetap bisa jalan. Seperti itu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Hilmi Syafiq. Assalamualaikum, saya Hilmi Syafiq dari SMA PGRI Depok. Izin bertanya, kalau tidak salah dulu saya pernah baca di suatu artikel bahwa ada 2 jenis RAM. Mohon koreksi bila saya salah, yaitu RAM biasa dan RAM ECC. Nah, perbedaan RAM biasa dan RAM jenis ECC itu apa ya? Terima kasih. Ya, mungkin langsung bisa dijawab, Saudara Lukman. Jadi kalau RAM biasa kan RAM yang kita pakai di komputer-komputer saat ini ya. Terus kalau RAM ECC biasanya dipakai untuk kelas server, karena RAM ECC ini untuk meminimalisir error pada RAM, misalnya tidak stabil atau apa. Jadi pakai RAM ECC ini, jadi lebih aman untuk server gitu. Oke, jadi tapi untuk penggunaan normal biasanya jarang dipakai nih RAM ECC. Emang bukan untuk kelas untuk komputer-komputer rumahan seperti ini gitu. Itu biasanya dipakai untuk komputer-komputer tingkat untuk server. Jadi seperti itu. Gimana Saudara Hilmi? Apa bisa diterima jawabannya? Jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih kembali. Ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Oke, halo moderator. Oke, saya mau nanya ini untuk presenter nih secara langsung ya. Oke, izin kepada moderator saya bertanya secara langsung. Untuk saudara presenter Ananda Lukman, Bapak ini mau nanya nih. Kan sekarang zaman-zaman daring ini ya, PJJ kan kadang-kadang siswa katanya koneksinya begini, sinyal gini. Apakah itu, pertanyaan saya, apakah itu ada berhubungan dengan RAM? Oke, selanjutnya yang pertanyaan kedua, tadi diperjelaskan nih tentang RAM, ada tabbing RAM, speed RAM, IC RAM, kapasitas. Bagaimana kita untuk memilih speksi ini yang adil? Kan karena ini tabbing RAM, speed RAM, IC RAM itu saling berhubungan. Jadi kan jenis yang mana yang kita gunakan selama kita PJJ atau daring selama ini yang biar baik gitu. Oke, hanya itu aja. Oke, mungkin akan saya jawab. Jadi RAM ini sebenarnya nggak ngaruh kepada koneksi. Oke. Beda hal. Oke. Sama RAM. Oke, terima kasih. Kalau untuk jenis RAM yang untuk PJJ ini, sebenarnya semua jenis RAM oke aja gitu. Mestinya nggak ada masalah. Yang penting bisa jalan gitu Pak. Jadi untuk PJJ ini kan paling kita buka video daring atau video-video link dari pembelajaran. Ya, itu seperti ini, seperti Zoom, Google Meet itu sebenarnya RAM itu ya RAM apa aja bisa Pak, maksudnya nggak ada khusus main game berat atau rendering itu RAM sangat berpengaruh Pak.
Gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Marco sudah bertanya. Nah, ya gimana pada pertanyaan lagi? Kita langsung di teman chat atau turn on mikrofonnya. Oke, ke saudara Ya, Abel ada yang bertanya itu. Itu ada mau Abel tuh coba. Dia udah itu. Coba tanya Abel. ya, Saudara Abel, silakan mau bertanya. Nah, untuk kerusakan RAM sendiri ini tanda-tandanya seperti apa ya? Mohon dijelaskan. Untuk proses sendiri, gimana jelasin? Misalnya kalau komputer Anda sering ngehang atau isi bubble screen itu bisa jadi karena RAM-nya kurang stabil atau udah agak rusak. Tapi nggak harus nggak tentu RAM-nya juga yang rusak, bisa jadi storage-nya yang bermasalah, back sector, atau misalnya ada komponen lain yang nggak jalannya nggak benar, seperti prosesornya mungkin kepanasan, overheat atau apalah dan lain-lain gitu. Tapi yang paling sering sih kalau RAM-nya rusak sih biasanya pas Anda nyalahin komputer atau laptop, dia nyala tapi nggak nampil apa-apa di monitornya. Nah, itu biasanya dari RAM-nya, bisa jadi RAM-nya kendor, karena kadang suka juga RAM-nya kendor, jadi di slotnya itu kurang masuk, memasangnya salah, dia kendor. Terus bisa juga emang RAM-nya rusak gitu loh. Jadi karena dia tuh nggak nampil, pas nyala sih nyala tapi nggak nampil gitu ke monitor atau di laptopnya nggak nampil gambarnya. Masuk ke BIOS aja nggak bisa gitu loh. Nah, itu saya sering alami tuh kalau setiap nyalain laptop tiba-tiba hitam semua nggak nampil. Mungkin ada kerusakan di RAM ya? Ya, bisa jadi dari RAM-nya juga, atau beneran banyak faktor, bisa jadi dari storage-nya juga yang rusak karena udah back sector jadi lama. Terus bisa jadi karena berbagai macam hal sih, tapi kebanyakan sih dari RAM-nya rusak atau Nah, kendor. kalau mau diganti RAM-nya itu, terus file-file kitanya gimana tuh? Kalau untuk mengganti RAM itu nggak ngaruh ke file-file kita, karena nggak ngaruh lah, karena kan kita nge-save file kan di storage seperti hard disk atau SSD. Nah, kalau RAM ini beda, dia nggak menyimpan apapun ya, jadi kayak dia cuman menyimpan sementara dan gitu udah gitu loh, nggak ngaruh apa-apa ke file-file yang kita save. Jadi nggak ada pengaruhnya ya, tetap aman gitu. Ya tetap aman, jadi kalau mau ganti ya udah ganti aja gitu, kayak jangan takut apa-apa hilang, nggak akan hilang gitu. Untuk kisaran harganya mungkin bervariasi ya? Untuk kisaran harga sangat bervariasi karena ya udah banyak sekali kan, dari DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Tapi untuk kisaran DDR4 mungkin yang 8 GB sekitar 800.000, ada yang 800.000, ada yang 900.000, tergantung speed dan timing dan kualitasnya sih sebenarnya, dari merek-merek masing-masing juga. Ya bisa cari-cari lah di Tokopedia, tapi sekitaran segitulah. Iya. Ya, silakan, gimana nih partisipan? Apa ada yang mau bertanya lagi? Diingatkan lagi dan lagi, presensi jangan lupa diisi, itu karena bisa membantu kami pada kalian. Ya, Saudara Adit, mau bertanya? Ya. Oh, saya boleh bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, dipersilakan. Itu yang Lukman pakai itu biasanya mereknya apa dan spesifikasinya berapa kecepatannya gitu? Nanya itu aja sih. Terima kasih tanyanya. Ya. Jadi ini Saudara Adit bertanya, RAM yang digunakan oleh Saudara Lukman ini jenis apa? Terus spesifikasinya, kecepatannya berapa cepat? Mungkin bisa langsung dijawab, Saudara Lukman. Oke, saya pakai RAM dari Vigen Tsunami yang 3200 TL16. Dan gitu juga yang dual channel 4x4 ya, satu kit 4x4, jadi 8 GB. 4+4, 8 GB ini. Oke, bentar. Kalau nggak salah, mana ya?
Ini dari Vigen Tsunami. Ini boxnya. Oke. Terus isinya, oh ini isinya udah, karena isinya kan saya pakai ini, tapi saya simpan. Di sini ada RAM, contoh RAM DDR3. Contoh RAM DDR3. Oke. Bikin sedikit. Itu kapasitasnya berapa ya? Halo? Halo. Ini kapasitasnya ya. Untuk yang atas ini 512. Ya. 512 MB. Kecil banget.